Ya, kedengeran ya suara hujan dan suara angin. Dingin ya, cukup dingin dan ini lanjutan dari beberapa udah ya. Tanpa aku lupa dapat apa berapa ya. Tapi riding dari sains dan balik lagi video ini gak bakalan buat mereka yang bikin CS dari China dan itulah. Dan ini suaranya kalau sedikit mengganggu ya sengaja gitu karena memang biar kelihatan ya di sini kalau misalnya memang ini bukan hujan-hujanan gitu, bukan hujan-hujan yang biasa gitu. Ini ya biasa, hujan biasa sih, hujan es gitu. Maksudnya anginnya kencang, deras banget, dan mungkin kalau di kamera pandangannya lebih clear karena memang di kamera kan ya inilah gitu kan. Sementara gue pakai helm walaupun nggak ngembun di kaca helm gua, tapi tetap aja lebih banyak air gitu kan yang nutupin gitu. Ini gua bakal berusaha riding kalau bisa malah lebih cepat daripada biasanya gitu. Jadi bukan gaya riding gua aslinya kayak gini. Ini feelnya sih di tangan kerasanya basah gitu ya, kerasanya basah gitu loh. Karena memang ini gua gak sempat, gue sama sekali gak sempat buat ngancingin secara proper atau gimana secara proper, enggak. Gue dengar hujan lagi bongkar motor, langsung jebret langsung ke atas ngambil jaket ini, dan gue yang langsung hujan-hujanan gitu. Ini jaket CS riding, nanti bakal dikasih lihat fotonya, gue edit tek di sini. Nah ya, ini before-nya, nanti ada after-nya di belakang video gitu. Jadi jaket CS riding ini gue dikasih tahu sama salah satu orang yang ada di balik layarnya itu, oleh Bapak Ranggi Ragata, bahwa jaket CS riding ini menggunakan namanya Gore-Tex 8 mili salah. Gore-Tex 80000. Nah, itulah pokoknya, nanti gue kasih lihat komentarnya. Intinya dia pakai Gore-Tex, yang artinya apa sih Gore-Tex ini, apa sih, gue bakal jelasin secara singkat karena gue bukan orang yang paham tentang tekstil. Gore-Tex ini adalah bahan yang biasa dipakai untuk kegiatan outdoor, entah di sepatu, entah di jaket, celana, dan lain sebagainya, yang mereka itu water resistant. Dan ternyata Gore-Tex ini adalah salah satu yang terbaik gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang menyandingkan dengan Alpine Stars, Dainis, dan lain sebagainya, kalau mereka menggunakan bahan yang real dari mereka, bukan dari Gore-Tex, Gore-Tex itu lebih bagus gitu. Bahkan Alpine Stars pun setahu gua ada Gore-Tex X, yang Alpine Stars ya mereka menggunakan Gore-Tex X, dan mereka itu harganya sekitar berapa, gue lupa, 20 jutaan segituan ya. Itu yang sudah tersertifikasi langsung oleh Gore-Tex-nya, jadi ada tanda gitu Gore-Tex X gitu, atau ya itulah di jaket Alpine Stars-nya gitu. Ini kelihatannya hujannya terus banget, ya gue juga tanggal ini, dan gue nggak pakai celana komit, jadi bisa kelihatan kalau celana gue sebasah apa, nanti kelihatan gitu ya sebasah apa hujan ini. Gue riding usahain sebisanya, tapi masih coba buat dikontrol motornya gitu loh. Nah, feeling gue pakai jaket ini apa sih? Feeling gue pakai jaket ini pertama, karena gue nggak pakai sarung tangan ya, memang kerasanya sih adem. Ini nggak hangat ya, jadi hujan nggak hangat, hujan tetap dingin, tapi adem, maksudnya tuh adem. Jadi dibandingkan dengan sarung tangan gue yang nggak pakai sarung tangan, terus kaki gue yang nggak pakai sepatu gitu, ini kaki gue nggak pakai sepatu cuma buat kelihatan aja. Jadi contoh ya, ini cuma buat hujan doang. Ya gitu. Jadi adem gitu, sementara di udara luar tuh dingin, cuma ini dingin banget kalau di tangan. Cuman di badan tuh masih rasanya nggak terlalu dingin, masih adem, masih dingin tapi nggak terlalu dingin. Jadi adem gitu, adem. Ini gue coba keliling dalam itu aja sih, sedikit. Terus ya apa ya, kalau dikatakan nyaman sih cukup nyaman ya, tapi memang kalau dibandingkan dengan Omine, memang lebih lemah Omine. Omine ternyata juga menggunakan Gore-Tex, tapi ada sedikit beda gitu, lapisan yang beda. Jadi Gore-Tex ini bahannya ya, jadi bahannya itu udah digunakan di banyak yang terkenal gitu, dan barang imporan yang terkenal
gitu. Dan Gore-Tex sendiri sebuah brand juga gitu, brand yang memang mereka punya brand Gore-Tex sendiri gitu. Kemarin gue sempat searching, mereka banyaknya buat mendaki gunung gitu kan, segala macem lah gitu, kegiatan outdoor lainnya gitu. Jadi nyaman ya, cukup nyaman, terus nggak gatel-gatel juga, nggak kayak jaket riding yang biasa gitu ya, agak sedikit gatel-gatel di tangan gitu. Ini enggak gitu kan, ini balik jaket ini gue pure cuman kaos biasa, kaos tipis ya, kaos tipis. Gue nggak pakai jersey, jadi mungkin kalau gue pakai jersey gue bakal kehilangan ademnya itu, jadi sedikit lebih hangat gitu di badan, lebih nyaman. Tapi gue nggak pakai jersey gitu. Terus ya kalau dari pemakaian segala macam, memang ini hujan ya, udah hujan gede, dan ukurannya pas sih sebenarnya gua di XXL sih. Cuman ya itu tadi gitu, ada beberapa minus yang kemarin di video juga kelihatan gitu ya, kalau misalnya ngikatnya juga cuman ditempel gitu kan, dibandingkan dengan contoh celana komine atau jaket komine, jaket taichi, mereka ada pengikatnya lagi gitu. Jadi ada sedikit kekurangan, jadi ada water leak, tetap gue berasa tetap di beberapa bagian tertentu tuh basah ya. Tapi balik lagi, karena kenapa bisa sampai tembus, sebetulnya bukan karena kesalahan dari jaket itu sendiri, tapi kesalahan gue yang memang gue nggak pakainya secara proper. Tapi gak 100% salah gue sih, jadi bukan gue nggak mau disalahin ya, tapi memang dia bisa lepas di air itu bisa lepas kalau misalnya memang nggak ada kencang apa pas karena aku pakai beres, aku pakai nggak benar, jadi ada sedikit. Tapi di bagian tertentu, misalnya kayak contoh mungkin dilihatin dari video di ada bagian kanan sama kiri ada linknya, di bagian dadakan ada linknya, sementara di bagian kiri kering bersih gitu. Bahkan di punggungnya yang mungkin ada link itu bersih, gua gak ada kena air sama sekali, kering. Hujan segede gini, hujan sederes ini, badan gua kering gitu. Dan ini benar-benar jauh di atas ekspektasi gua, makanya gua bilang, gue sempat ngomong juga sama orangnya gitu, dengan Pareng Gidagata. Gue menyampaikan, mohon maaf Pak, kalau misalnya dibikin gue bingung cara ngomong sopan kalau gue lagi sama orang itu, sama orangnya bisa sih. Pokoknya intinya gue ngomong kalau misalnya dia ada pengail gitu, mengunci bagian atas leher, ini udah perfect banget buat sealing, buat mengunci gitu, biar air itu nggak ada yang tembus dari bagian leher gitu loh. Ini udah perfect banget gitu kan. Terus sama tambahan proteksi ya, karena proteksinya itu benar-benar cuma ada di siku gitu. Makanya kalau misalnya dia ada sedikit proteksi dia di bagian dada atau di bagian bahu, itu bakal jauh lebih bagus lagi gitu. Dan yang mungkin kelihatan di video juga, kalau anginnya juga cukup gede, dia kayak arah airnya itu kelihatan banget miring gitu kan. Ya memang berasanya sih kencang gitu, tapi di badan gue tuh nggak sampai gigil gitu, gue nggak sampai sakit atau apa. Bahkan setelah pengambilan video itu masih mati ngurusin motor. Makanya kalau misalnya lu lihat video yang sebelumnya itu kan hyperlapse, ada yang bagian siang, ada yang bagian malam gitu. Jadi tadi mungkin kelihatan juga di awal masih membuka video kemarin, motor di video yang kemarin. Jadi habis gue hujan-hujanan, gue langsung ya itulah, langsung motor lagi. Jadi worth it sih, worth it banget. Karena gue bilang soalnya motornya, terus yang ada kunci gitu di bagian leher, di bagian kancingnya itu, bukan kancing apa, resletingnya itu, ini bakalan worth banget. Ini bener-bener worth banget. Nah sekarang kita bahas teknisnya, gimana sih Gore-Tex itu bekerja. Gore-Tex itu bekerja sebenarnya logika simpelnya. Kenapa gue bisa tetap adem kalau pakai jaket? Jawabannya simpelnya karena Gore-Tex itu punya lapisan kain yang dia itu bisa melepas uap udara. Nah berarti gak water shield dong? Enggak juga, dia tetap water repellent atau water resistant ya. Kalau orang umumnya bilangnya waterproof, tapi yang namanya waterproof itu benar-benar kalau gue sih bilangnya secara ini sih water resistance ya, karena dia tetap ada tekanan tertentu gitu. Dan gue sempat baca tekanan tertentunya berapa, itu di range 10 sampai 30 psi. Di Gore-Tex sendiri klaimnya ada di 30 psi gitu. Jadi mereka water resistant sampai tekanan 30 psi gitu. Dan itu atas gitu, bukan Gore-Tex.
sampai partikel air, lu bayangin partikel air, jadi droplet segala macam itu nggak bisa lewat. Jadi lu bayangin partikel air itu kehalang, jadi dia nggak bisa masuk bagian bawah, dia nggak bisa masuk ya. Tapi dia cukup besar, beberapa kali lipat untuk melepaskan uap air. Jadi keringat itu kalau kita panasan ya dia bisa keluar dari vortex. Secara singkatnya gitu, dan tapi gue yakin kalau kita diimplementasikan kita punya sendiri itu pasti bisa banget gitu. Karena ya mesin jahitnya juga harus mesin jahit produsen ini juga itu vortex. Nah terus layernya sendiri ada berapa sih? Ini kemungkinan layer ada biasanya vortex ada 3 atau ada 2 gitu kan, macam-macam gitu ya kan. Secara singkat sih gitu, jadi ada bagian inner, terus ada bagian vortex, kemudian ada outcome. Jadi secara singkat sih seperti itu ya, vortex itu seperti itu, teknisnya itu seperti itu. Makanya dia bisa resisten tapi nggak panas gitu, nggak panas gitu. Nah kemarin gue sempat kepikiran apakah gue bakal mau merubah sedikit protector segala macam. Setelah gue pikir kayaknya enggak gitu, karena kalau gue ngerusak, jadi makanya gue pikir gue juga nanya sama temen gue yang bilang kalau gue bawa ke tukang jahit gimana, bilangnya kalau lo bawa ke tukang jahit kemungkinan vortexnya rusak, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau gue tambahin sendiri gitu ya, yang tadinya vortexnya sudah berfungsi dengan baik buat water resistant malah rusak. Oh jadi nggak bisa, nggak bisa, paling lu cuma bisa minta bantuan buat nambahin kail ya, apalagi kalau sebentar kalau gue pakai Excel jaketnya malah kecilan gitu loh. Makanya ada sedikit perubahan yang mungkin bisa buat ke depannya, itu tadi gitu kan. Atau kayak model celana komin gua gitu kan, dia ada pengunci gitu, jadi di slip terus dibalik gitu kan, jadi strapnya tuh ke arah yang berlawanan gitu. Nanti gua coba ya yang kayak gitu-gitulah mungkin kalian itu yang biasa riding tahu lah yang gua maksud. Jadi mungkin itu improvement yang bisa dilakukan dan ke depannya gimana gitu. Karena juga kalau masalah ini terusin dan bagus gitu kan, bisa ditambah protektor, terus pengujinya juga bagus gitu kan, bisa rapat. Ini jaket yang bukan harganya di bawah 1 juta gitu, bahkan kayak gini aja gue nggak yakin gitu ini worth di bawah 1 juta, pasti worth udah 1 juta. Karena kemarin dulu sama ratusan termasuk ongkos kirim terus donasi segala macam, itu menurut gue udah sangat menentukan. Ini kelihatan banget ya, ini hujan banget. Dan nanti kelihatan ya, nanti kelihatan sampai lampu saking gedenya ini hujan gitu. Jadi gua nah, kelihatannya di sini nah ruko Gertek. Dan gelap semua. Ya, Gertek gelap. Ya ini sampai mati lampu ya, tapi ternyata masih kering gitu ya, hujan segede gini gitu. Bahkan gue sengaja diciprat-cipratin sama mobil yang lewat gitu, tapi gue pengen tahu se-efisien apa sih Gore-Tex ini. Tadinya gue nggak tahu ini Gore-Tex gitu. Gue nggak tahu tadinya ini Gore-Tex. Tuh gue dikasih tahu sama salah satu yang terlibat dalam project CS riding ini. Jadi ya itu ya paling itu aja sih. Semoga kedengaran jelas suara gua, karena gua sama sekali gak mau nurunin kualitas, bukan kualitas, sama sekali gua gak mau nurunin audio dari GoPro gua gak mau nurunin, biar kalian denger sendiri sekeras apa suara hujannya atau anginnya gitu, sampai mic gua tuh kelelep sama mic GoPro ya, mic GoPro-nya tuh kelelep sama apa namanya air gitu ya. Jadi ini GoPro gue juga nggak di case, jadi GoPro gue tuh terbuka ya, GoPro-nya tuh yang terbuka gitu, nggak pakai case air itu ya kan, ini biar kelihatan sendiri ini. Oh ya, pencatatan GoPro gue udah udah IP rating, nggak khawatir gitu ya, sampai nggak ada juga yang khawatir, pokoknya gitulah. Ya paling itu di sini gue paling di sini udah mau putar balik kalau nggak salah ya, ini mau putar balik nanti. Nggak bakal ada yang gue kurangin. Semoga suara gue kedengeran jelas. Kalau nggak kedengeran mungkin bakal gue taruh di kolom deskripsi. Paling itu aja dari gue. Semoga bermanfaat dan balik lagi. Semoga dengan adanya jaket ini produksi di Indonesia ada sedikit
Karena balik lagi ya, selain ini bukan produsen bukan bukan saya itu kayak grup for buat gue tuh bukan 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 hal serius. Nah maksud gue parodi grup parodi forum parodi bukan serius. Dan semoga ada yang bukan siapa tahu ya yang serius mereka bisa bikin minimal sama atau bahkan lebih bagus. Gue berharapnya sih lebih bagus karena mereka yang serius ke arah sana gitu. Mereka yang cari duit ke arah sana, mereka yang memang fokus ke arah sana buat cari profit. Paling ya itu dulu dari gue. Semoga bermanfaat di Ngumbat Out.